Saudara, pebulu tangkis Greysia Poli dan Apriani Rahayu mencatatkan sejarah yang manis dengan menjadi ganda putri pertama yang menyumbangkan emas untuk Olimpiade untuk Indonesia. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri melakukan panggilan video atau video call untuk memberikan ucapan selamat. Apa yang mereka rasakan saat ini dan bagaimana rencana mereka ke depannya nanti? Kita tanyakan langsung kepada Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Selamat malam. Juga ada Ketua Kontingen, Pak Rosan Roslani. Selamat malam, Pak Rosan, Grace, dan juga Apri. Selamat malam, Mas Aiman. Apa kabar? Baik, sehat selalu juga. Ini masih di Tokyo ya? Masih. Kita semua masih Tokyo. Insya Allah besok kembali ke tanah air besok malam. Luar biasa, ini kalau seandainya tidak sedang pandemi tentu ada arak-arakan, ada penyambutan. Tapi karena ada pandemi jadi terbatas pasti, Pak Rosan ya? Iya, Mas Aiman. Yang penting kita menjalankan protokol kesehatan yang benar dulu deh, gitu. Betul. Izin saya ke Grace dan Apri. Izinkan saya untuk menyampaikan rasa bangga yang luar biasa untuk Anda berdua. Tentu ratusan juta rakyat Indonesia, bangsa Indonesia juga bangga kepada Anda. Saya ingin tanya, ini luar biasa. Kalau sebelum soal permainan, saya ingin tanya, ini setiap kali bisa masuk smash dan lain sebagainya, ada cium tangan dari Apri ke Grace, betul ya? Ini boleh disampaikan ini. Ini kenapa ini? Jadi sebenarnya saya memang kalau setiap salah memang kalau sama yang lebih tua memang saya cium tangan gitu, dan jadi pada akhirnya terbawa terus ya, maksudnya jadi kebiasaan di lapangan juga dengan kagak itu juga nggak disengaja sama sekali. Iya. Jadi ya udah gitu aja, nggak tahu kenapa. Ini luar biasa. Lagu Indonesia Raya berkumandang di sana, merah putih paling tinggi dikibarkan di sana. Dan Anda berdua ini main kelihatan betul tidak ada beban. Ini yang kemudian bisa menjadi sebuah senjata juga bagi lawan bahwa Anda tampak tenang. Apa sih yang membuat Anda berdua ini begitu tenang dalam main? 2 set langsung menang. Dari awal memang kami selalu mempersiapkan untuk mempunyai pemikiran dan mental yang dilatih untuk menjadi tenang dulu. Karena kami tahu ini adalah laga besar di Olimpiade, jadi latihan mental itu perlu. Dan setelah kami main di lapangan, kami cuma berusaha untuk berpikir, oke, have fun. Udah ini. Oh, yang dipikir cuma itu, have fun, harus have fun. Iya, jadi kayak saya dengan Apri sebelum masuk, benar-benar sebelum masuk lapangan, kami selalu ingatkan berdua seirama ya. Have fun ya, enjoy, satu hati ya, seperti itu. Jadi pada akhirnya itu terbawa ke lapangan, begitu. Ya, meskipun kalau dari bawah sih nggak ada masalah ya, mungkin bisa. Tapi kalau udah di laga akhir ya, perebutan emas itu kan pasti deg-degan. Ini kalau nggak saya emas, perak. Kalau nggak emas, perak. Itu kan luar biasa pertaruhannya di batin. Itu apa yang? Iya, itu kan saya bisa membayangkan betul itu. Bagaimana kemudian yang terjadi pada waktu itu? Bagaimana menaklukkan perasaan itu? Kita selalu, kan kita berdua nih mainnya nih, puji Tuhan kita berdua, jadi kita bisa mengingatkan satu sama lain. Jadi sewaktu kita lihat partner kita sedang down atau sedang patah semangat gitu, kelihatan mungkin karena kesalahan, kita berusaha untuk partner itu untuk membangkitin satu sama lain. Apa yang disampaikan, Grace? Yang kalau saya ke Apri yang sering saya sampaikan adalah suruh dia teriak memang. Suruh dia teriak, karena itu adalah salah satu gayanya dia, salah satu caranya dia untuk bisa bermain lepas. Jadi begitu dia teriak, teriak seenaknya aja, udah bebas aja, terserah mau kayak gimana, main ya seperti itu. Jadi itu yang membuat Apri bisa lebih enjoy gitu. Iya. Ini jarak usianya lumayan jauh ya. Grace kalau nggak salah 33, betul ya? Ya betul, Pak. Apri? 23 tahun. 23, beda 10 tahun. Ini seperti kakak luar biasa ini ya. Dan selalu mengingatkan. Apri juga begitu, ketika, ini kan kita tentu bayangkan kan, ketika di laga-laga akhir, apalagi di laga paling akhir, lawannya berat, juara dunia juga, lalu kemudian pertaruhan, kalau nggak emas ya perak. Ini kan
mentalnya harus luar biasa. Kalau enggak, down pasti. Apa yang dilakukan Apri pada waktu itu? Ya itu tadi ya pasti kan diuji ya dari mentalnya pasti. Itu sebelum masuk lapangan memang sebelum tidur saya pun juga dengan Kak Grace sudah komunikasi, sudah ngobrol berdua kayak udah nggak usah dipikirin, memang ini laga final, memang tegang-tegang wajar, tapi ya gimana caranya kita menyikapinya aja. Jadi dengan ya udah kita udah bikin nyaman tidurnya, terus nggak perlu terlalu dipikirin banget gitu, kayak biasa-biasa aja dari awal kita main. Itu laga terakhir itu sempat bisa tidur atau tidurnya terganggu? Sebelum Tidur sih. Iya, justru enak tidurnya. Oh, malah enak tidurnya ya. Biasanya kan kalau ada laga penting segala macam susah tuh tidur tuh. Kenapa? Sorry, maaf. Biasanya kan kalau ada laga penting apalagi penentuan emas atau perak gitu ya. Itu kan susah tidur. Enggak nih ya? Nggak ada pemikiran ke situ sih Mas ya, antara kita berdua mau emas atau perak, apapun hasilnya tuh kita hanya mau fokus ya, kita mau berupaya semaksimal kita dan hasil ya Allah yang akan menentukan gitu. Itu aja sih. Mungkin sebelum kita sampai ke situ pemikiran yang seperti sekarang tadi itu, mungkin kita ada latihannya dulu waktu kita persiapan di Jakarta. Kita persiapan bertahun-tahun, latihan mental itu dilatih sehingga peak performance-nya tuh ada di Olimpiade ini gitu. Jadi bukan hanya semalam saja, tapi memang ada bertahun-tahun di belakang yang kita terus tabur bekerja keras sehingga dituainya di Olimpiade. Meskipun di hari H tentu rasanya juga pasti berbeda kan? Iya pasti kita nggak bisa bohong lah. Gitu. Betul. Saya pernah mendengar juga 2012, 2016 Grace sempat mau pensiun, betul demikian ya? Iya betul, betul Pak. Kalau pensiun sekarang nggak dapat emas Indonesia nih Grace. Nggak boleh pensiun. Nggak boleh pensiun ya Pak Rosan ya? Jadi gimana? Jadi sebelum saya ke Grace, jadi gimana Pak Rosan? Nggak boleh pensiun atau gimana ini? Enggak, itu kita ini aja bercanda aja. Ini kan semua kembali lagi kepada Grace ya. Iya, Pak. Keputusan itu dan kita akan selalu hormati lah. Rencana mau pensiun gimana Grace? Jadi boleh dong diinformasikan nih ke publik jutaan orang Indonesia yang nonton hari ini. Sebenarnya gimana ya? Karena sehabis Olimpiade ini memang masih ada pertandingan tanggung jawab dulu sih. Memang masih ada juga yang lain di bulu tangkis, di World Tour juga ada kejuaraan dunia juga di tahun ini. Jadi kita bicarakan tahun ini aja dulu. Oke. Maju terus ya, tahun ini harus maju terus. Semua. Ini mencetak sejarah baru, ganda putri yang kemudian mendapat emas di Olimpiade. Benar demikian ya? Alhamdulillah Pak. Tuhan. Iya. Nggak pernah dapat medali malah ganda putri, langsung sekarang. Gimana Pak Rosan? Iya. Oh, nggak pernah dapat medali sama sekali, bahkan perunggu pun tidak? Tidak pernah. Ganda putri tidak pernah dapat medali, baru kali ini langsung mendapat medali emas. Kita luar biasa. Sangat bangga lah. Iya. Saya juga mendengar ada ganti raket. Ini gimana ceritanya? Mungkin Apri atau Grace bisa jelaskan? Iya, pada waktu kemarin kan raket saya putus dan ya sebagai kan bola juga masih jalan terus kan. Jadi saya panjang pertandingan ini luar biasa. Jadi kalau seandainya kita bicara soal kemenangan ya, tentu ini hasil ikhtiar usaha, ada juga kemudian tangan Tuhan yang kemudian menyentuh dari kemenangan ini pasti. Tapi bahwa ada sebuah usaha yang kita lakukan itu kemudian juga Tuhan tidak mengabaikan begitu saja. Saya ingin tanya, latihan dengan mental, mana yang kemudian paling diutamakan atau bagaimana penggambaran dari dua hal itu? Sebagai atlet memang kita selalu dari kecil selalu ada namanya latihan teknik dan fisik. Dan juga mental yang kadang-kadang itu dari kecil, dari background kita, mental itu belum dilatih gitu. Kita dilatih memang dari kecil, tapi tidak harus ada sekolahnya gitu. Jadi sehingga bisa mengenali perasaan, bisa mengenali mental
bisa mengenali mana yang situasi pada saat tertekan kita harus ngapain, situasi pada saat kita lagi euforia kemenangan kita harus seperti apa. Nah itu harus dilatih dan memang kita harus belajar di situ. Jadi ini yang jadi salah satu kunci juga saya waktu sekitar 1 bulan 2 bulan sebelum Olimpiade, karena masa pandemi seperti ini pertandingan nggak tahu entah bagaimana. Kami berdua sama Apri bilang bahwa kita harus latih mental dulu yang kecil-kecil. Mental itu ya dari psikologi, dari makanan, dari program latihan apa yang kita harus lakukan gitu. Kita berdiskusi ini dengan pelatih. Iya, jadi makanan juga mempengaruhi mental juga ya. Apri mungkin ada masukan dari situ? Mental? Iya, karena kurang lebih sama ya seperti Kak Grace juga, karena memang itu yang kita perlukan ya. Soalnya kan kemarin juga sebelum Olimpiade itu kan kita hanya pertandingan tuh Thailand Open ya, itu 3 pertandingan sekaligus dan lama lagi baru langsung Olimpiade. Jadi memang kita harus menyiapkan apa yang kita harus siasati gitu sebelum ke Olimpiade. Tapi kalau bisa tidur sebelum pertandingan luar biasa, mah pasti mentalnya udah luar biasa itu ya. Ya itu berat banget sih. Kita juga bingung. Iya. Aku juga bingung. Biasanya Pak saya dalam 10 hari itu dalam pertandingan baru kali itu saya bisa tidur 10 jam. Yang lain 4 jam, yang lain 6 jam. Karena deg-degan ya. Deg-degan. Sidang malah 10 jam. 10 jam malah emas ya. Luar biasa. Saya kebalik. Saya pas dari bawah penyisian tuh tidur tuh 10:30, paling jam 10, apalagi pas sudah masuk semifinal tuh jam 10 tidur, gitu sih. Malah tenang terus ya. Baik, berarti mental sudah terlatih. Terakhir singkat saja Pak Rosan, ke depan rencananya seperti apa Pak Rosan, Ketua Kontingen Olimpiade Indonesia? Ya kedepannya ya biar mereka ini bilangnya kita pikir istirahat, ternyata tidak. Mereka ini langsung pelatnas lagi, langsung latihan lagi di cabang baik bulu tangkis, angkat besi yang memperoleh medali. Ternyata di situ membuktikan bahwa tidak kita boleh euforia, tetapi tetap habis itu kembali ke kehidupan normal, latihan yang keras dan nggak boleh lama-lama euforia ini dan tentunya selalu bersyukurlah atas hasil yang kita capai. Amin, amin. Dan kita semangat dan doa kita seluruh bangsa Indonesia untuk tim-tim Indonesia di sana di Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar tahun 2021. Terima kasih Chef the Mission Kontingen Olimpiade Indonesia Pak Rosan Roslani, kemudian ada Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu. Selamat sekali lagi, rasa bangga kami semua rakyat Indonesia kepada Anda. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman. Terima kasih.